Ledakan. Pada saat ini, guncangan mengerikan melanda seluruh gua. Ada suara gemuruh di mana-mana, dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seolah-olah akhir telah tiba. Berbagai aura yang menyapu sepanjang zaman terus bertabrakan, membentuk pemandangan apokaliptik. Tai Yin Mingnu menatap dengan mata ketakutan dan marah, ekspresinya ngeri, jantungnya berkontraksi di bawah aura seperti awan, dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul. Kuat, pria kuat lainnya, dan pria kuat yang jauh melebihi dirinya. Meskipun dia gagal untuk benar-benar bertarung dengan lawannya, saat aura ini ditekan, Tai Yin Mingnu, yang telah mengikuti permaisuri Mingyue sepanjang tahun, terbangun, aura menakutkan di depannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bahkan perasaan yang dia rasakan saat dia berjalan di bawah komando Tai Yin Mingnu. Ini jelas merupakan orang terkuat di dunia bawah. Siapa ini? Siapakah sosok ini? Tai Yin Mingnu menatap aura mengerikan seperti awan di depannya, dan kekuatan dunia bawah menyapu ke langit. Dalam keadaan linglung, Tai Yin Mingnu sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi saat ini, dia tidak bisa lagi memikirkannya, banyak. Pengorbanan Tai Yin. Gadis dunia bawah Tai Yin meraung, meregangkan tubuh ketonnya yang sempurna, dan tanda hitam legam keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menggigit lidahnya, dan aliran esensi darah hitam legam diludahkan oleh dia secara instan, dan tanda hitam yang mengalir bergabung menjadi satu. Ledakan. Aura Yin yang tak terlihat membubung ke langit dan menyatu ke alam Yin Ming dalam sekejap. Aura pada cermin Yin Ming melonjak, dan permukaan cermin seperti permukaan danau yang terganggu, tiba-tiba beriak dan menyinari cahaya bulan yang gelap, menutupi itu, Tai Yin Mingnu. Ledakan. Sinar cahaya bulan ini seperti bulan air di langit, langsung menghalangi kekosongan di sekitarnya dan mencegah serangan sosok berkabut di depan. Kuek, nak, kamu ingin menghentikanku. Saat aku melintasi dunia bawah, kamu masih menyusui. Minuman dingin yang dingin dan agung bergema melalui kehampaan, dan saat berikutnya, dunia bawah yang luas dipenuhi kabut, seketika mendarat di cahaya cermin berkabut. Berderit. Seluruh cermin cahaya Suiyue bergetar hebat, mengeluarkan suara ledakan yang keras, dan retak sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, jejak aura Senming yang dingin menembus, menyebabkan tubuh Tai Yin Mingnu langsung membeku dan dia terjatuh ke dalam gudang es. Tidak, kekuatan semacam ini. Ekspresi Dewi Tai Yin Ming berubah drastis. Dia menggunakan kekuatan magisnya untuk memadatkan esensi dan darahnya, dan dikombinasikan dengan pertahanan yang dikeluarkan oleh cermin Yin Ming, itu sangat menakutkan. Orang kuat di level yang sama bahkan tidak bisa berpikir untuk menyakitinya dalam waktu singkat, tidak ada apa-apa untuk dirimu sendiri. Tapi sekarang, perisai cermin pertahanan yang dia tunjukkan dengan mudah terpelintir dan berubah bentuk di bawah serangan lawan, dan masih ada jejak kekuatan yang merembes ke dalam. Kekuatan yang menembusnya adalah untuk menghilangkan dunia bawah di tubuhnya. Nafasnya membeku. Apa tipe pria yang kuatkan? Kaisar Netherworld, kamu adalah Kaisar Netherworld. Tai Yin Mingnu sepertinya teringat sesuatu, dan tiba-tiba dia berteriak marah, ekspresinya penuh ketakutan. Hei, sayang kecil, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, masih ada orang di dunia bawah yang mengingatku. Yah, lumayan, Kaisar. Netherworld tertawa keras, dan boom, sosok itu muncul, dan yang agung sosok menyelimuti seluruh gua, mengisi ruang tak berujung ke segala arah, secara harfiah di mana-mana. Itu benar-benar Kaisar Netherworld. Tidak mungkin. Bukankah Kaisar Netherworld dikabarkan telah jatuh ke laut alam semesta? Bagaimana mungkin? Tubuh Tai Yin Mingnu bergetar hebat. Kaisar Netherworld, 4 Kaisar Agung dunia bawah. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada legenda Kaisar Netherworld di dunia bawah. Bayangan pohon terkenal yang menyenangkan, Tai Yin Mingnu, yang telah mengalami era itu, sangat mengetahui bahwa orang-orang kuat seperti Kaisar Netherworld di zaman kuno
Apa yang dilambangkan oleh era tersebut? Itu adalah tanda sebuah era, seorang juru mudi yang telah memimpin dunia bawah selama bertahun-tahun. Terkikik. Pada saat ini, tawa terus datang. Taiyin Mingnu merasa pikirannya pusing, dan seluruh tubuhnya seolah tenggelam dalam jurang tak berujung. Ledakan. Di sisi lain, Qin Chen, yang diikat oleh benang hitam tak berujung, juga mengaktifkan pedang ilahi pembunuh terbalik, langsung memotong benang jurang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan datang untuk membunuh lagi. 3 aura utama langsung turun ke Taiyin Mingnu, dan niat membunuh yang kuat melonjak. Taiyin Mingnu merasakan kekuatan krisis yang kuat, dan jiwanya mulai bergetar. Utusan suci Tuan Teratai Hitam, cepat datang. Pada saat kritis, Taiyin Mingnu segera meraung, dan matanya menjadi gelap dalam sekejap. Berdengung. Saat Taiyin Mingnu berteriak dengan marah, kehampaan bergetar, dan gelombang khusus menembus langit dan bumi dan turun ke tempat ini. Ledakan. Seluruh gua tiba-tiba bergetar, dan aura jurang yang tak terhitung jumlahnya beredar dengan gila-gilaan. Pembatasan di atas gua di sekitarnya dengan cepat menyala dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Aura jurang yang membuat semua orang yang hadir merasa takut dan kedinginan, langsung memenuhi seluruh gua. Pada saat yang sama, sebuah suara dengan rasa dingin yang tak ada habisnya keluar dari tubuh Taiyin Mingnu. Haha, Taiyin Mingnu, jika kamu membiarkan utusan suci ini datang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhmu. Utusan suci Teratai Hitam. Aura jurang yang berada di tubuh Taiyin Mingnu datang seketika dan langsung merasuki tubuh Taiyin Mingnu. Turun saja, aku akan mati, jadi jangan khawatir terluka, teriak Taiyin Mingnu, dan aliran cairan gelap keluar dari tubuhnya. Selama bertahun-tahun, dia telah bergabung dengan utusan suci Teratai Hitam, dan telah bergabung dengannya lebih dari 50%, jika dia secara langsung membawa pembangkit tenaga listrik jurang seperti itu dengan tubuh Kaisar Agungnya, dia mungkin langsung terkontaminasi dan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Meski begitu, kedatangan langsung utusan suci Teratai Hitam kini menyebabkan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang tenggelam ke dalam jurang tak berujung. Klan Abis adalah aura klan Abis. Kaisar Netherworld berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Qin Chen juga melihat ke arah Taiyin Mingnu yang telanjang, yang jiwanya masih melekat dengan gumpalan rune hitam, dan pupil matanya menyusut. Dari Taiyin Mingnu, dia merasakan nafas jurang yang sangat kaya, muncul di kehampaan. Ledakan. Ketika utusan suci Teratai Hitam tiba di Taiyin Mingnu, formasi jurang di seluruh gua langsung berguncang. Dengan ledakan, aura menakutkan melonjak ke segala arah. Penggarap hantu yang tak terhitung jumlahnya yang terperangkap hancur total oleh dampak mengerikan ini. Pemusnahan kekuatan aturan dan bergabung ke dalam kolam darah gelap. Selain itu, kekosongan di sekitar gadis dunia bawah Taiyin terkikis sedikit demi sedikit di bawah aura gelap, dan kekosongan di dunia bawah tercemar sedikit demi sedikit oleh auranya. Yah, sangat nyaman untuk memiliki tubuh lagi. Sayang sekali Taiyin Mingnu, tubuh Kaisar Agungmu terlalu rapuh. Jika kamu memasukkannya ke dalam jurang mautku, itu akan menjadi lemah seperti angin. Utusan suci Teratai Hitam merasakan tubuhnya dan berkata sambil terkekeh. Ketika dia menghadapi suara menawan Kaisar Simei yang terus mengalir di benaknya dan aura hantu Kaisar Netherworld, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman mengejek. Apakah suara memesona ini akan menggoyahkan keinginanku? Kekuatan laut kosmikmu terlalu lemah. Tahukah kamu betapa kejam dan kejamnya kita di jurang yang dalam? Apa yang telah kita alami sebelumnya, tetapi kamu sungguh tak terbayangkan bahwa keinginanku adalah tidak bisa dihancurkan. Jiwa orang suci Teratai Hitam datang merasukinya, mengendalikan tubuh Taiyin Mingnu, melihat langsung ke kekosongan di atas kepalanya, seolah-olah ada dua cahaya ilahi yang meledak di pupil matanya. Dan keluar.
Kedua cahaya ilahi hitam legam ini langsung mengenai kehampaan di suatu tempat di atas gua. Suara teredam datang dari kehampaan. Saat berikutnya, sosok Anggun jatuh langsung dari kehampaan, dengan raut wajahnya pucat. Melihat Tai Yin Mingnu dengan ekspresi kaget dan marah, bekas darah hantu tumpah dari sudut mulutnya. Itu adalah Kaisar Simei. Tuan, jiwa dan kemauan orang ini begitu gelap dan mendalam sehingga bawahan saya tidak dapat menggoyahkan mereka sama sekali. Kata Kaisar Simei dengan suara gemetar. Saat Tai Yin Ming Eve memandangnya sebelumnya, dia tampak berada dalam kehampaan yang dalam dan dingin, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Jika dia tidak marah di Laut Mati selama bertahun-tahun, cahaya pupil itu bisa membekukan dan memenjarakan jiwanya. Hah, kamu sebenarnya bisa lepas dari tatapan Eye of the Abyss-ku. Kamu, seorang pembudidaya hantu dari dunia bawah, membuatku sedikit terkejut, kata utusan suci teratai hitam dengan terkejut. Huff, kamu tidak malu dengan kata-katamu. Kaisar Netherworld meraung dengan marah, dan aura Netherworld yang tak ada habisnya langsung turun ke arahnya. Oh, utusan suci teratai hitam berbalik dan melihat aura cermin Yin Ming di antara alisnya melonjak, dan cahaya ilahi hitam legam meledak, bertabrakan dengan serangan Kaisar Nether. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, seluruh gua berguncang, kerikil yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan di kehampaan di mana Pulau Tai Yin berada, sedikit nafas dingin tanpa sadar keluar dari kehampaan. Tidak ada cara untuk memblokirnya sepenuhnya. Hah! Pada saat ini, Yuhu Luoxia dan orang kuat lainnya di Pulau Tai Yin semua merasakan aura ini, dan seluruh tubuh mereka tampak membeku. Mereka mengangkat kepala karena terkejut dan melihat ke dalam Pulau Tai Yin dengan kaget. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada fluktuasi di tempat inti Pulau Tai Yin tempat permaisuri mundur? Terlebih lagi, aura ini sangat dingin, dan hanya sedikit saja yang lolos dan menimpa mereka, membuat asal-usul dan jiwa mereka seolah membeku dan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Kekuatan apa ini? Mungkinkah sesuatu terjadi ketika permaisuri menyukai para penggarap hantu sebelumnya? Ekspresi Yuhu raksasa dan yang lainnya berubah. Selama bertahun-tahun mereka di Pulau Tai Yin, ini adalah pertama kalinya fluktuasi seperti itu terjadi setelah seorang kultivator hantu jenius dikorbankan. Apa yang terjadi di dalam? Pada saat yang sama, di aula utama di Pulau Tai Yin, banyak pembudidaya hantu yang terperangkap di sini juga merasakan fluktuasi seperti itu, termasuk Peri Fanyin. Dia dengan cepat muncul di pintu masuk aula utama, mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Siapa yang menyebabkan masalah di Pulau Tai Yin? Nafas yang dingin sekali. Mungkinkah ini kekuatan yang diminta Yang Mulia untuk saya tanyakan? Di sudut aula, pupil seorang penjaga istana menyusut, matanya berkedip, dan pesan gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Harta karun itu, dengan sedikit keterkejutan, pesan tersembunyi hendak tersampaikan.